Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman-teman cerita untung ya. Semua doa, masukan dan saran kami terima dengan baik. Insya Allah semoga akan memperbaiki tayangan ini ke depannya. Dan juga semoga selalu menginspirasi. Episode kali ini pria 1000 janda. Aduh. Biasanya orang bilang kapasitas kemampuan itu cuma 4. Mungkin yang satu istrinya, yang tiga menghidupi 3 janda gitu misalnya. Ini bapak ini 1000 janda. Apakah benar bapak ini mampu menjadi solusinya para janda-janda tersebut sampai ribuan? Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Menafkahi tidak harus menikahi. Itulah tagline dari Rul Mustafa, sang pemburu 1000 janda untuk diberikan bantuan. Jadi saya kebetulan dikasih kesempatan sama Allah bisa menafkahi 1000 janda, tapi tidak menikahi. Selama 5 tahun terakhir, ia melakukan aksi belusukan untuk mencari janda-janda tua agar diberikan sedekah atau hanya sekedar mendengarkan curhatan mereka supaya mereka tidak kesepian. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan cerita lengkapnya? Mari kita simak di channel Cerita Untung. Langsung kita ketemu dengan Pak Rul Mustafa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Usia berapa Pak? Usia 47. 47. Oke. Nah, 1000 janda nih kan, waduh lumayan mengganggu pikiran kita nih. Pertanyaan kita, ini biar nggak ambigu nih. Apa yang dimaksud dengan laki-laki 1000 janda? Apa Bapak memang kemudian memperistri 1000 janda gitu, atau janda-janda di daerah Bapak semua lari ke Bapak semua gitu, atau gimana? Ini gimana Pak? Apa ini maksud dengan 1000 janda ini? Enggak Mas Ari. Jadi saya kebetulan dikasih kesempatan sama Allah bisa menafkahi 1000 janda, tapi tidak menikahi. Nah itu menafkahi 1000 janda ya. Waduh, ini menarik nih. Jadi ibaratnya yang dipilih janda yang udah lansia. Ya. Dan udah sampai ribuan. Nah, kenapa pilihannya janda? Ada orang-orang yang kemudian ingin berada di jalan kebaikan tuh pilihnya tuh kan ada yang mungkin anak yatim misalnya, atau juga mungkin orang miskin. Ini spesifikasi untuk janda. Terinspirasi dari mana tuh? Ada 2 hal sih yang membuat saya kenapa janda gitu ya. Pertama, anak yatim udah banyak yang santuni gitu ya. Yang kedua, karena dalam hadis Nabi itu ketika kita menolong janda itu pahalanya udah pahala jihad gitu kan. Nah itu yang membuat ini. Satu berarti ya? Iya. Jadi kemudian saya terinspirasi dari mana sih? Kebetulan terinspirasi dari almarhum ibu saya yang juga janda gitu kan. Jadi beliau ketika masih jadi janda gitu, kalau masak gitu ya untuk keluarganya selalu dilebihkan gitu kan. Masaknya itu dilebihkan, walaupun itu cuma sayur atau lauk tempe 2-3 itu dilebihkan, dan kelebihan itu diberikan kepada kawan-kawannya yang janda juga gitu. Nah, saya sebagai anaknya itu sebagai kurir gitu kan. Coba kamu anterin ke sana gitu kan. Kamu anterin ke sana gitu. Dan itu terus berlanjut gitu, terus berlanjut sampai beliau meninggal. Nah, ketika beliau meninggal, kebaikan itu terputus gitu. Ketika saya sudah mulai mapan, saya merasa kayaknya ada kebaikan yang terputus dari almarhum ibu. Akhirnya saya mulai diawali dengan janda-janda kawan-kawannya ibu dulu, mantan teman-kawannya ibu yang saya nafkahi setiap bulannya. Ketika walaupun saya nggak secara langsung, tapi saya dapat laporan, dapat foto-foto atau dapat ucapan terima kasih dari mereka gitu kan. Kok ini menjadi edik buat saya, kok ada kenikmatan tersendiri. Iya gitu kan, ngelihat mereka berterima kasih, ngelihat foto mereka senyum gitu kan. Kok ini nikmat gitu ya. Kok ini jadi edik, kenapa saya nggak terusin ke janda-janda yang lain. Ya. Akhirnya pada saat saya belusukan dan kemana-mana ketemu janda, pasti saya santunin dulu. Itu biasanya usianya berapaan? Rata-rata sih di atas 60 ya, di atas 60 tahun yang biasanya saya ketemu ketika misalnya saya mampir ke sebuah pedagang nasi uduk, ada di jalanan ada orang tukang jamu, ternyata janda lansia, dan itu pasti saya tanya alamat dan saya datengin kemudian. Jadi kalau di jalan tiba-tiba Ya pasti. Ini janda nih, kayak janda nih, gitu. Feelingnya gitu, emang feeling pasti saya datengin sana. Dan nah
kenapa jadi menarik? Karena saya pengen membuat ini menjadi fun, kegiatan ini, gerakan ini menjadi fun. Jadi setiap ketemu saya foto selfie, saya kasih caption. Captionnya kayak misalnya cinta itu pakai perasaan, ngerawatnya pakai penghasilan. Fotonya berdua janda lansia kayak gitu kan. Atau misalnya jandanya pakai, kebetulan pada saat itu pakai jilbab merah, nih yang merah nggak pernah lolos gitu. Jadi caption itu yang membuat orang wah Bang Irul lucu ya gitu. Nah akhirnya lama-kelamaan banyak kawan-kawan yang akhirnya titip gitu kan. Bang mau titip dong, jandanya udah banyak nih, kita titip gitu. Karena ini makin banyak, kegiatannya makin masif gitu ya. Akhirnya saya nggak mau ini menjadi fitnah, saya masukkan kegiatan ini dalam kegiatan sekolah relawan. Oh gitu. Jadi yang dimaksud menyantuni itu memberi makan aja atau memang kehidupannya juga ditanggung atau gimana? Ya. Kehidupan sembakonya dia kita tanggung selama sebulan. Tapi bukan cuman itu gitu kan, dalam perjalanannya mereka juga perlu BPJS, perlu ngurus kartu miskin gitu ya, atau misalnya mereka ke rumah sakit, itu kan nggak ada yang nemenin, itu pasti kita nemenin gitu kan. Pasti kita kadang-kadang ekstrimnya adalah telepon gitu kan, minta datang cuma sekedar buat curhat gitu kan. Datang kita ngobrol, ada sesuatu yang pengen dibicarakan. Butuh gitu. Teman doang gitu. Iya, butuh teman. Ada yang mohon maaf gitu ya, ini juga membuat sedih juga. Ketika datang jam 11 malam telepon gitu kan, sampai istri saya bilang, siapa? Janda gitu kan. Nah saya ya udah di ini aja. Minta datang gitu kan, minta datang. Pada saat saya datang sampai sana, ternyata cuman bilang, kan mereka manggil saya Om gitu kan. Om, kalau nanti Umi meninggal, Om mau nggak mandiin gitu? Wah saya bilang nggak boleh gitu kan, karena saya bukan muhrim. Tapi ikut nguburin saya ikut gitu, saya bilang gitu. Tapi pasti ya Om yang ngurusin jenazah Umi gitu kan. Iya gitu kan. Besoknya meninggal gitu. Besoknya meninggal, dia minta dikuburin di mana ya gitu. Ya itu membuat saya bukan siapa-siapanya dia gitu. Tapi kok dia rela-rela nelfon untuk minta kita yang urus gitu kan. Artinya memang di sekitar lingkungan mereka perlu edukasi gitu untuk ini ladang pahala loh, jangan kalian tinggalin gitu aja. Iya gitu. Masya Allah. Itu berapa ya saya lihat, berapa janda tuh? Kalau di sekitar Jabodetabek sih ada sekitaran 500-an ada ya. Ini berapa tahun Pak udah ngeliat ini? Dari tahun 2015. Lama juga ya, udah Lama. 7 tahun ya. Pertama itu cuma janda-janda sekitaran teman-teman ibu. Kemudian mulai melebar ke ya seketemunya. Iya. Kebetulan kan tugas aktivitas di sekolah relawan juga mengharuskan keluar kota gitu. Biasanya kalau keluar kota karena teman-teman udah tahu, mereka informasi, Bang, situ ada janda, ayo kita cari, kita ke sana. Nah, tapi kan ini dalam menyantuni atau juga menghidupi ini kan bukan sesuatu yang gratis ya. Maksudnya ya harus ada bensinnya juga. Ini dari mana sumber dananya nih? Alhamdulillahnya Allah percaya gitu ke saya gitu ya. Walaupun di awal memang uang pribadi yang keluar gitu ya. Tapi ya saya justru ketika saya menyantuni janda ini, saya dalam kondisi nggak kerja itu. Saya sudah putus dalam berkarir. Saya cuma punya beberapa peternakan gitu ya, ikan dan ayam dan restoran. Tapi alhamdulillah itu terus berkarir gitu. Jadi ketika pada saatnya saya harus packing sembako, pada saat itu juga ada rezeki dari Allah gitu. Tiba-tiba datang sendiri. Iya, datang sendiri. Ada juga yang kadang-kadang teman-teman titip gitu ya, teman-teman titip, Bang, saya ada nazar buat 20 janda, ya udah dibikinin langsung, kita cari yang memang yang di sini yang belum, yang butuh, seperti itu aja. Alhamdulillah rezeki mengalir begitu aja sih. Oh gitu, malah seperti dicukupkan gitu ya. Alhamdulillah. Waduh. Terus ngurusin janda itu pekerjaan Bapak gimana gitu? Saya kebetulan ya pekerjaan kan bisa di remote ya, bisa di remote, restoran bisa di remote, farming bisa di remote. Ya saya pasti akan sedikit memprioritaskan ketika misalnya janda itu sakit, itu pasti akan prioritas gitu. Kayak saat ini insya Allah tanggal 22 Desember kita akan melakukan pelayanan kesehatan untuk 500 janda gitu ya. Dan kita panggil 10 dokter, 5 perawat.
Kira-kira habis berapa Pak sebulan? Ini kan yang Bapak sekarang sedang cover ini 300-an ya? 300-an. 300-an. Tapi kalau total udah ribuan sebenarnya. Iya, jadi 300-an itu yang rutin. Kalau yang biasa yang ada janda baru di sana kita kasih. Dan memang itu dihitung gitu kan berapa banyak sudah banyak, karena memang tujuannya cuma buat menstimulasi saya biar untuk terus lagi. Baru 2.000 nih, ayo cari lagi gitu sih. Kira-kira itu sebulan habis berapa Pak buat jandanya aja itu? Jangan bisa diangkat 30-40-an sih. 30-40 juta? Iya. Gitu. Dan kan penghasilan Bapak secara pribadi besar masih gitu? Tapi itu cukup gitu loh. Saya nggak ngitung. Makanya jadi maksudnya secara cukup, logika gitu. Manusia gitu ya ibaratnya. Ya. Mungkin nggak cukup ya. Tapi misalnya untuk penghasilan, tapi ada aja selalu cukup gitu? Selalu cukup. Masya Allah. Nah, tapi pernah nggak Pak? Ada pada posisi kesulitan finansial untuk biayain mereka? Pernah gitu. Jadi suatu waktu saya tuh punya uang cuma 20.000. Ya. Saya punya uang 20.000, kebetulan pagi-pagi banget pas mau berangkat itu ada SMS masuk yang menginformasikan sahabat saya sakit. Akhirnya 10.000 saya isi bensin motor saya, 10.000 lagi saya beli jeruk, gitu kan. Padahal ini udah nggak bisa nih, saya puasa aja gitu kan. Pas sampai di sebuah tempat itu, ketika saya habis besuk teman saya tiba-tiba diketemukan sama orang gitu kan. Bang Rul ya, habis 1.000 janda. Kebetulan ketemunya di Pondok Indah ya. Bang Rul ya, saya titip, dia ngasih uang beberapa juta gitu, ngasih ke saya. Dan saya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal? Nggak kenal sama sekali. Insya Allah. Beliau kasih titip buat janda-jandanya Bang gitu ya. Alhamdulillah terpenuhi saat itu juga buat sekitaran 50-70 orang. Jadi kadang-kadang ada kejutan-kejutan yang kita nggak sangka-sangka. Ya gitu. Allah jadi kayak main roller coaster gitu. Nah kalau sebenarnya pernah nggak Bang Rol berada pada posisi, aduh capek nih kenapa jadi gue yang ngurusin janda ini ya gitu. Gue capek deh ngurusin janda ini gitu kan. Lagi pula biasanya kalau berumur udah senior kan kadang-kadang attitude itu udah berubah gitu kan. Kadang-kadang suka kayak anak kecil lagi gitu misalnya. Pernah nggak sih ada perasaan capek atau lelah gitu? Capek nggak pernah. Alhamdulillah ketika saya di kondisi futur, istri saya langsung bilang, ayo janda lagi, cari janda lagi. Istri sama anak saya langsung, tapi kok nggak keluar? Biasanya minggu keluar gitu kan. Cari janda nggak nengokin kayak ini gitu. Ya Alhamdulillah saya punya keluarga yang support gitu ya. Jadi udah terbiasa gitu kan kalau capek, cuma memang ada kondisi di mana mentreatmentnya ini yang beda-beda gitu kan. Ada yang kadang-kadang bawel ya, tadi seperti balik ke masa kecil gitu ya. Nah itu yang saya mesti banyak-banyak belajar sabar itu sih yang penting. Nah itu kan dari sisi penghasilan dicukupkan sama Allah ya. Mereka tinggal di satu tempat atau terpisah-pisah? Kan katanya setiap hari Minggu tuh nemenin mereka tuh. Kalau pisah-pisah kan berarti butuh trek yang agak panjang tuh kan, 300 janda. Saya justru orang yang nggak setuju janda lansia itu ditempatkan di panti. Oh gitu? Saya nggak setuju. Jadi ini tetap di rumahnya masing-masing? Di rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena coba diri kita sendiri gitu ya, kita ditempatkan di sebuah panti asuhan. Hilang masa lalu, masa kecil, hilang kenangan, hilang dan lain-lainnya. Itu kan kehidupan proses penuaan malah ya. Iya, kehidupan kita di situ gitu kan. Dia si janda ini punya kenangan dengan mantan suaminya gitu kan, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya di rumah itu gitu. Biarkan mereka ada di situ gitu kan. Tinggal bagaimana saya bisa mengedukasi orang sekitar untuk bisa berbagi jika saya belum sempat gitu kan. Itu sih. Memang kayak misalnya di kondisi di desa Putat Nutuk itu hampir ada sekitar 75 janda. Ya saya mungkin kekuatan saya hanya bisa minggu ini 15. Ya udah 15 minggu depannya. Oh, nggak diforsir ya. Kapasitas ini dapat hari itu. Ya. Misalnya adanya 15, oke kita support 15 gitu. Bahkan kadang-kadang jadi kayak kumpul janda, Mas. Misalnya gini, saya lagi nongkrong ngobrol di rumah si Umi Ana gitu ya, tiba-tiba yang lain ngampar gitu. Ada Om Irul ya, ngumpul mereka ini jadi kayak kumpul janda gitu. Waduh. Nah, kembali lagi ke janda tadi nih. Sekarang udah 300.
Masih mencari lagi atau stop? Terus. Oke. Okay. Ada kesulitan nggak nyari janda? Tadi udah tiba-tiba ada yang udah lansia dideketin, belum janda gitu. Gimana tuh? Kalau belum janda pun, tapi ketika kehidupannya duafa kita bantu. Oh gitu, Masya Allah. Berarti memang janda dibantu, belum janda tapi duafa juga tetap dibantu. Bagaimana respon keluarganya tuh? Tiba-tiba ada Om Irul yang bukan saudara, bukan apa, ikut nyupport gitu. Rata-rata kan mereka juga dalam kondisi yang sama ya, kondisi kemiskinannya sama gitu. Saya sih lebih banyak kalau respon mereka sih pasti menerima. Cuma saya nggak mau mereka juga terus-terusan ketergantungan. Minimal saya ketika misalnya ada anaknya yang secara usia dan lain-lain dan tenaga masih bisa bekerja, ya kita akan coba treatment mereka untuk bisa yuk kerja yuk, atau misalnya kita latih. Kan di tempat saya juga kebetulan saya ngelatih anak-anak sebagai barista, sebagai tukang cukur. Di mana di Refleks di Sawangan. Di Sawangan itu? Ya. Di sekolah relawan ini? Iya, saya kebetulan saya kan ada kafe kecil ya. Nah di situ kita ngelatih remaja-remaja yang remaja masjid atau apa tuh, untuk yang mau belajar barista, ayo, yang mau belajar cukur, ayo, yang mau belajar refleks, ada biayanya tuh? Ada gratis. Gratis, Masya Allah. Aduh, Bapak ini kalau kita lihat semuanya ini kan output semua ya. Maksudnya cash out semua nih. Itu secara cash flow gimana Pak keluarga? Alhamdulillah ya, kalau misalnya anak mau pergi liburan yuk liburan ada gitu. Ada aja gitu. Ada aja. Ya kayak kemarin misalnya minta umroh, yuk umroh, ya yuk minta umroh, ada juga gitu. Alhamdulillah. Biasanya kalau urusan cash out itu kan yang komplain tuh istri, ya kan ya. Ini uang kok jadi pada habis gitu. Itu istri gimana? Kebetulan sih saya juga jualan. Dia punya uang juga yang bisa support saya gitu kan. Jadi alhamdulillah selama ini nggak ada komplain tentang hal itu sih. Alhamdulillah dapat pasangan yang juga empati yang sama gitu ya. Memang Indonesia ini luar biasa ya, karena alhamdulillah kita lahir di negara ini, negara yang dilihat sebagai negara paling sosial di dunia. Dan karena mungkin kita juga adalah makhluk sosial, ujiannya juga ujian sosial kan ya. Nah, ada nggak cerita yang paling menyentuh Pak selama mengelola 1000 janda ini? Saya banyak belajar sih. Justru bukan saya merasa saya membantu mereka, enggak, saya banyak belajar gitu. Misalnya ada satu janda gitu ya, yang ketika saya datang selalu minta uang 5.000. Dan jumlahnya nggak pernah beda, selalu 5.000. Setiap kunjungan pasti minta 5.000. 5.000, dan saya nggak pernah tanyain itu apa, biar untuk apa dan apa saya nggak pernah tanyain. Dan jadi pada suatu saat ketika saya datang, ini permintaannya beda nih, Mas, Om, saya boleh nggak minjem 300.000? Loh, tumben, biasanya 5.000 mintanya, ini pinjem. Saya bilang untuk apa? Enggak, nanti insya Allah diganti gitu. Kalau Umi ada rezeki, Umi ganti. Minta 300.000, akhirnya saya kasih. Saya nggak pertanyakan lagi untuk apa. Terus tiba-tiba ya seminggu kemudian beliau meninggal. Oh, innalillah. Beliau meninggal. Akhirnya ada pengurus yang di sana itu cerita ke saya, Om, tahu nggak Om, kalau dia minta uang Om 5.000 itu untuk apa? Dia ngasih jajan anak yatim. Ya Allah. Dia ngasih jajan anak yatim. Walaupun dia nggak punya, tapi dia berusaha minta ke Om. Terus kalau yang 300 dia nyumbang masjid semen. Masya Allah. Karena dia pengen punya amal jariah lah. Ya itu ya buat saya, orang kondisinya susah nih orang, tapi mengusahakan gitu. Nah kadang dari kita uang banyak, berlebihan rezeki, keluar aja susah gitu kan. Tapi ini ada orang susah, makan aja nggak bisa, itu dia mau gitu loh ngeluarin duit buat kepentingan umat gitu. Ibu ini, Umi ini, kalau saya tahu kerjanya cuman dari ujung kali gitu ya, dia nyebur, dia cari keong tutut.
Ya, sekali itu harganya cuma 2.000. Ya Allah. Cuma bisa dapat 5 kaleng atau 10 kaleng paling maksimal. Tapi itu dia tanpa alas kaki, dia jalan dari kali ujung kali. Masya Allah. Itu saya banyak belajar tentang bersyukur gitu. Dia masih mengupayain ya untuk. Ya, itu yang saya, Masya Allah. Akhirnya gimana itu uang 300 langsung diikhlasin? Saya langsung ikhlasin gitu kan. Masya Allah. Bapak mengelola orang baik berarti, dan yang dikelola juga orang baik, ketemu juga orang baik. Masya Allah. Ini kapitalisasi pahalanya kalau dihitung matematika, Masya Allah luar biasa nih. Om Rul ini, aduh Masya Allah. Ya ini Om Rul tipe-tipe orang-orang yang jalan di keheningan ya, di kegelapan ya. Ibaratnya orang ada yang nyari tempat terang, beliau ini nyari tempat-tempat sepi, tempat-tempatnya nggak dijamah. Ternyata di situ pintu-pintu surga dari banyak anak-anak mereka semua ini. Karena ibu tuh pintu surganya setiap anaknya, ini pintu surganya dikelola sama Pak. Aduh Masya Allah, mudah-mudahan akan jadi pemberat. Amin ya Allah. Kalau hal-hal yang ibaratnya kejadian seperti itu bertubi-tubi dan sering kejadian. Masya Allah. Saya ada pernah janda, anaknya ada 13 Mas. Rumahnya gubuk, udah mau rubuh gitu ya. Dan hampir 50% anaknya kebutuhan khusus. Dari 13 itu? Ya. Anak pertamanya, alhamdulillah yang bantu cari nafkah. Tapi dilalanya Allah tetap masih nguji. Ketika naik pohon kelapa, si anak yang paling besar ini jatuh. Kakinya patah, dua-duanya lumpuh. Gitu. Allahu Akbar. Tapi yang saya buat merinding adalah si ibu ini tetap dia ngajar ngaji Mas. Ngajar ngaji dan hafiz Quran. Dan nggak pernah mau minta-minta gitu. Itu yang ya alhamdulillah sih kemarin saya sempat renovasi lah rumahnya, walaupun nggak semua, tapi ada rezeki yang bisa kita renovasi. Yang penting dapurnya bisa aman, udah nggak bocor lagi gitu. Dan saya pikir itu sebuah hadiah buat saya gitu. Tapi ternyata hampir 14 bulan beliau ngumpulin uang dari hasil sedekah orang untuk ngaji, bayar ngaji itu, dan uang itu dikembalikan ke saya. Ya ampun. Kenapa dikembalikan, Pak? Karena dia pikir dia masih sanggup untuk ngurus rumahnya gitu ya. Dan dia nggak mau jadi beban orang. Jadi beban orang. Masya Allah. Usia beliau berapa tuh? 57. 57. Sekarang masih merawat ke-13 anak itu? Masih. Berarti kan yang kebutuhan khusus tuh ada 6 orang, 7 orang kan, ditambah satu lagi yang lumpuh. Tapi emang ada beberapa yang 3 anak kebutuhan khususnya udah saya pindahin ke sekolah. Di Depok ada sekolah yang berkebutuhan khusus gitu ya, yang memang gratis, treatmentnya juga Islami gitu ya. Kita pindahin. Insya Allah. Pak, sering menemukan yang justru orang-orang tuh cari biasanya kan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, orang yang nyari yang kehidupan sultan apa segala macam. Bapak malah ngorek-ngorek sesuatu yang kalau kita lihat ini sesuatu banyak hikmah gitu ya. Pak, kalau untuk orang-orang biasa tuh, apalagi misalnya gini, kalau kita ketemu dengan orang-orang udah sepuh gitu kan, misalnya udah tua, pengen jalan-jalan kemana, pengen ngapain gitu ya misalnya. Nah kalau janda-janda ini nih gitu, keinginannya apa sih sebenarnya? Ya memang kadang ini orang-orang yang sudah tua janda-janda ini punya keinginan gitu kan. Mungkin keinginannya nggak semuluk-muluk yang lain. Kadang-kadang mereka cuma bilang ke saya, Om, nanti kalau ada rezeki, Umi pengen beli teko, gitu kan. Teko air yang bisa menyimpan air panas. Tapi buat apaan Umi, kan bisa ada
kalau ada tamu katanya gitu kan, kalau ada tamu Umi malu suka lama nyediain airnya gitu kan, menghormati tamu gitu. Buat bikin kopi atau bikin teh, kalau ada tamu itu perlu air teko wadah panas gitu kan. Ya Allah, saya bilang simpel itu ya. Iya, simpel banget gitu buat yang kayak begitu gitu. Kadang juga setahun gitu kalau lebaran gitu ya. Permintaan mereka sederhana, cuman pengen mukena yang bagus gitu ya, mukena yang putih aja gitu. Jadi mereka lebaran tuh nggak butuh baju baru atau apa gitu. Mereka cuma butuh sajadah, mukena sama Al-Quran yang besar gitu. Kan biar tetap bisa ngaji gitu. Buat saya itu permintaan-permintaan yang simpel dan ya pasti harus kita turutin gitu. Jadi mimpi-mimpi mereka membuat mereka jadi lebih bahagia kalau misalnya terwujud gitu kan. Apalagi ada misalnya kayak gini, mungkin karena dulu mantan suaminya itu, almarhum suaminya adalah bekas supir gitu atau bekas supir angkot gitu ya, pernah pulang ke rumah bawa nasi padang sederhana gitu. Itu dia minta itu. Kalau yang ada gambar itunya Om gitu, di kotaknya ada gambar itu pengen banget. Itu saya beliin, saya bawa, itu dipakai buat buka puasa sama sahur. Satu kotak. Masya Allah. Kadang-kadang permintaan mereka itu padahal yang kadang-kadang di kehidupan sehari-hari kita tuh simpel-simpel sebenarnya. Tapi bagi mereka tuh nilainya lebih suatu kebahagiaan kan gitu. Cuma teko, padahal di rumah kita pakai dispenser tinggal pencet gitu. Teko yang simple. Bagi mereka udah bahagia banget. Kadang mereka menuju ke Allahnya itu udah totalitas gitu ya. Saya pernah didatangi janda juga gitu ya. Dia memang Umi ini pekerjaannya adalah sebagai pengelipat lemper. Jadi dia dapat uang dari seharinya itu cuma 15.000 melipat lemper. Nah, pada suatu saat saya memang ingin mengadakan Idul Kurban di kampung ini gitu kan. Di kampung ini, Umi itu datang punya uang cuma 450.000. Bilang, Om, saya mau kurban, tapi uang saya cuma 450.000. Tapi dia milih kambingnya yang warnanya warna coklat, ada garis putih gitu. Kenapa gitu Umi gitu? Karena dulu almarhum suami saya mau kurban dengan kambing itu belum kesampaian. Saya pengen ini saya niatkan untuk suami saya. Masya Allah. Masya Allah, precious ya kisahnya. Masya Allah, sesimpel tadi ya, cuma mau kena putih buat lebaran. Kita kayaknya kalau mau lebaran bisa habis waktu untuk beli baju baru sampai ibadahnya lupa. Mereka cukup dengan mau kena putih aja udah bisa mendapatkan kebahagiaan itu yang mereka inginkan. Kurban spesifik karena ada story lagi di belakangnya yang seperti itu. Hal seperti ini mahal sebenarnya Pak. Kisah ini mahal. Kita jadi kalau kita dengar kisah ini aja kita jadi rasa kayak betapa nikmat Allah itu udah dikasih banyak banget buat kita sebenarnya. Masya Allah. Kita kadang-kadang lupa bahwa itu sebuah nikmat. Ini luar biasa ini. Pak, ketika dapat hikmah momen seperti ini, siapa yang Bapak bisa share kejadian ini? Pasti ke istri, saya cerita ke istri. Cuman sayangnya istri saya orang yang gak kuatan gitu kan. Baru dengar gitu langsung mewek. Akhirnya kadang saya simpen, ya saya buat cerita, buat bahan buku aja gitu kan. Dan saya buat tulis-tulis buku aja. Dan memang ini jadi pelajaran buat saya sendiri sih. Buat pelajaran buat sendiri ya, ya kita belum hebat gitu. Ketika ujian kita masih belum seperti mereka gitu kan. Kita masih dikasih nikmat, masih bisa sanggup jalan-jalan, masih bisa menafkahi istri. Ya mereka kondisi seperti itu, tapi tetap cintanya sama Allah tetap jalan. Masya Allah. Dari sejauh ini udah berapa yang meninggal? Ya karena memang usianya usianya juga udah di atas 60, 65, memang banyak yang udah meninggal sih udah. Banyak yang udah meninggal. Saya udah mungkin nggak hitung gitu, cuma memang pada saat meninggal
banyak dari keluarganya yang minta saya hadir gitu kan. Kalau yang masih Jawa mungkin saya masih bisa hadir, tapi kalau udah keluar Jawa saya cuma titip aja sih. Ada nggak yang kebaikannya sampai sekarang masih keinget yang udah meninggal itu? Oke, ini kan hampir semua bencana di Indonesia ini sudah pernah dicicipi. Pernah sampai keluar negeri? Pernah. Kemana tuh? Rohingya. Dan memang ini juga agak berat gitu ya. Waktu-waktunya ditentukan kapan harus masuk dan kapan harus berapa lama ada di sananya gitu. Dan itu pun saya mengalami beberapa kali sweeping di hotel gitu kan. Sweeping dari pihak militer gitu.